Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kali ini kami akan mempresentasikan tugas besar pemrosesan paralel kami, yaitu web scraping pada web Wikipedia Bandung. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Saya Novianda Safira Suryawati Yomo dengan NIM F1D019079 dan teman saya Saya Dewi Putri Cantica dengan NIM F1D019019. Saya Jihad Asyahid dengan NIM F1D019043. Saya Meidina Indriani dengan NIM F1D019061. Dan saya Muhammad Sabirin dengan NIM F1D019073. Baik, untuk materi yang pertama akan dibacakan langsung oleh Saudara Jihad Asyahid. Kepada Jihad dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini yang pertama yang kami lakukan yaitu scraping, web scraping, akan tetapi dengan cara yang biasa, belum melakukan dengan cara paralel. Di sini pertama kita akan mengimport Beautiful Shop di BS4. Nah, Beautiful Shop ini merupakan library yang digunakan untuk mengambil data pada web. Kemudian sumber yang kami ambil yaitu dari Wikipedia Bandung. Kemudian di sini kita mengambil H2 atau judul. Di sini bisa dilihat hasilnya. Kemudian di sini untuk ini kita akan mengambil link yang ada di halaman atau web Wikipedia Bandung tersebut. Kita akan mengeprintnya. Nah, ini merupakan link-link yang terdapat di web Wikipedia Bandung tersebut. Nah, setelah itu di sini ada f dengan open serlingan.txt dengan tag w. Artinya kita akan membuka serlingan.txt ini. Nah, dengan w artinya membuka, kemudian kita menuliskan link-link yang telah kita dapatkan tersebut ke dalam file serlingan.txt. Kemudian kita tulisnya menggunakan slash miring n, artinya per baris, dan menulisnya di baris baru. Kemudian di sini kita juga bisa mencari IMG atau image atau gambar. Nah, jadi MPS scraping sendiri bisa digunakan untuk mengambil apapun dari web, baik itu link, gambar, atau apapun dan lain-lain. Ya, itu tadi penjelasan singkat tentang MPI scraping. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Saudara Jihad Asyahid. Untuk materi yang kedua akan dibacakan oleh Saudari Dewi Putri Cantica. Kepada Dewi Putri Cantica dipersilahkan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Sekarang kita akan masuk ke dalam web scraping dengan proses paralel pada bagian bagi kerja. Pertama, kita akan mengimport CHIL. CHIL ini berfungsi untuk pembulatan data ke atas. Dev bagi kerja ini merupakan metode yang kita gunakan untuk bagi kerja. Selanjutnya yaitu CHIL len versus size ini. CHIL ini sama dengan pembulatan ke atas tadi, len ini sama dengan panjang, dan size ini sama dengan ukuran. Lalu ada if x plus 1 lebih kecil sama dengan len, ini merupakan suatu kondisi jika penjumlahan total tidak melebihi dari jumlah array, maka dia akan melakukan data append x plus 1. Maka dia akan data ini ditambah dari x sampai x plus 1. Jika pada line ini kita mengumpamakan nilainya yaitu 110, maka kita akan bagi dengan size-nya yaitu 4, maka akan didapatkan nilai 1 sampai 28, 29 sampai 56, dan 57 sampai 84. Kenapa hanya sampai 84? Karena nilainya tidak boleh melebihi dari 110 itu tadi. Selanjutnya yaitu else. Else ini merupakan suatu kondisi lain jika kondisi pertama tidak terpenuhi, maka dia akan melaksanakan atau melakukan kondisi lain yaitu data append x. Maka data akan ditambah dari x sampai dengan panjang data yaitu 85 sampai dengan 110. Lalu
akan melakukan return data atau pengembalian data. Lalu def lihat isi merupakan metode yang kita gunakan untuk melihat isi dari data yang telah kita cari. Lalu data ini akan di-print atau dicetak. Itu saja penjelasan dari saya tentang pemrosesan paralel pada bagian bagi kerja. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Saudari Dewi Putri Cantica. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Medina Indriani. Kepada Medina dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang MPI scraping. Di sini terdapat from BS4 import beautiful soap, yaitu kita mengimport beautiful soap dari BS4, di mana beautiful soap itu merupakan library yang biasa digunakan di Python untuk mengambil data dari web. Selanjutnya ada import request as rec, di mana kita akan mengimport request dengan inisial rec. Selanjutnya, terdapat def cari ingan yang merupakan metode yang digunakan untuk mencari link berdasarkan kata kunci yang kita masukkan. Selanjutnya, di sini kita menggunakan try dan except karena try and except ini kita gunain jika terjadi error, maka link yang error nanti itu akan di-print gagal sehingga kita menggunakan metode try and except. Selanjutnya di sini ada for y, di mana for y ini merupakan looping pertama untuk mencari semua link yang berada di halaman HTML-nya. Selanjutnya yaitu if any merupakan kondisi di mana yang berfungsi untuk mensortir link yang mengandung salah satu kata dari kata kunci yang kita masukkan. Apabila memenuhi syarat, nantinya akan di-print berhasil. Jika tidak memenuhi syarat, maka nantinya akan di-print gagal. Selanjutnya yaitu terdapat def cariin semua. Itu merupakan fungsi untuk melakukan looping yang berguna untuk mencari link berdasarkan kata kunci yang sudah dimasukkan sebelumnya. Sekian dari saya kembalikan lagi ke moderator. Ya, terima kasih kepada Saudari Medina. Untuk materi yang selanjutnya akan saya jelaskan sendiri. Di sini ada def cariin gan yang menggunakan parameter link, kata kunci, tag, dan data. Pada metode ini yang digunakan untuk menyimpan data dari link yang sudah memenuhi syarat pada proses yang tadi. Kemudian di sini ada try, kami masih menggunakan beautiful soap, yaitu library yang biasa digunakan pada Python untuk mengambil data dari web. Kemudian di sini ada F sama dengan open, data A. Tag A karena per linknya tuh nanti akan menulis baru. Kemudian ada if any, ini akan mengsortir link dari salah satu kata dari kata kunci yang kita masukkan. Jika dia memenuhi syarat, maka akan di-print. Kemudian di sini kami tetap menggunakan except, karena pada saat nanti kita run, pasti ada aja gangguan, sehingga kami menggunakan try dan except. Dan di sini juga ada def, cariin semua log. Di sini untuk melakukan looping. Sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Sabirin. Kepada Sabirin dipersilahkan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang scraping scatter. Di sini pertama-tama dilakukan import MPI dari MPI porpy, kemudian mengimport bagi kerja dan lihat isi dari file bagi kerja.py tadi. Dan di sini pekerjaan hanya dilakukan di rank 0. Pekerjaan yang dilakukan di sini yaitu open serlingan.txt, R. R ini maksudnya adalah read atau membaca filenya. Artinya file serlingan ini akan dibuka kemudian dibaca, kemudian akan disimpan di variabel f. Kemudian
variabel f ini nanti atau file Sherlingan yang telah disimpan di variabel f ini akan dibaca per baris, yaitu read lines. Menggunakan S, jika tidak menggunakan S maka akan dibaca per kata. Dan size ini merupakan parameter untuk metode bagi kerja yang telah diimport dari file bagikerja.py. Kemudian ini disimpan di variabel data. Kemudian else data sama dengan none. Kemudian di sini kita melakukan proses scatter. Nah, proses scatter ini data yang diambil yaitu data dari rank 0, yaitu di sini dapat dilihat root sama dengan 0, artinya data yang diambil adalah data dari rank 0. Kemudian dilakukan print. Di sini yang di print yaitu rank-nya, kemudian panjang data yang didapat dari rank tersebut. Kemudian setelah itu di sini dilakukan import cariin semua log dari file mpi scraping.py. Di sini di metode cariin semua log terdapat parameter data, variabel data yang akan menjadi parameter nantinya data, kemudian kata kunci, ya ini kata kuncinya ada budaya, culture, dan people, dan kemudian tag. Tag ini adalah P, yaitu artinya akan dicari di paragraf. Kemudian hasil temuan nanti akan disimpan di variabel hasil temuan. Sekian dari saya serahkan kembali ke moderator. Selanjutnya, sorry. Sekarang kita akan mencoba menjalankan filenya. Di sini kita menggunakan rank 4 dengan 4 rank. Di sini ada 4. Kemudian di sini kami telah melakukan run. Di setiap rank mendapatkan, untuk rank 0 mendapatkan 28 data. Di rank 3 25 data. Di rank 1 28 data, dan di rank 2 28 data. Mungkin sekian dari saya serahkan kembali ke moderator. Iya, terima kasih untuk Saudara Sabirin. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh Saudara Jihad Asyahid. Kepada Jihad dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang kami lakukan selanjutnya yaitu scraping getter. Nah, sebelumnya telah dilakukan scraping scatter. Sekarang kita melakukan scraping getter yang merupakan kebalikan dari scatter itu sendiri. Di sini kami mengimport MPI dari MPL4P, kemudian mengimport bagi kerja, dan lihat isi dari bagikerja.py seperti scatter yang sebelumnya. Kemudian di sini kami melakukan pekerjaan hanya pada rank 0, yaitu F sonongan open hasil temuan, R. Artinya kita akan membuka dan membaca hasil temuan ini, yaitu hasil temuan dari scatter tadi, kemudian kita baca dan disimpan ke dalam variabel F. Kemudian di sini ada data bagi kerja f.readlines, size, yaitu data yang tadi disimpan dalam F ini akan dibaca readlines per baris karena memakai S. Kalau tidak memakai S akan dibaca per kata. Kemudian dilakukan bagi kerja dan disimpan hasilnya ke dalam variabel data. Kemudian di print, yaitu total bagian sekian. Nah, kemudian akan dilihat isinya itu apa saja dari variabel data ini. Nah, untuk rank yang lain ini masuk ke dalam kondisi else. Datanya akan none. Setelah itu, di sini kita melakukan getter, yaitu data, sedangkan com.getter dengan parameter data root sama 0, artinya data yang diambil berasal dari root 0, yaitu root 0 ini artinya mengambil data dari hasil dari rank 0. Setelah melakukan getter akan disimpan ke dalam variabel data. Nah, setelah itu kita akan mengeprint rank sekian, menerima sekian, datanya itu berapa. Seperti itu. Mungkin bisa kita langsung melihat hasil run-nya.
Di sini kami telah melakukan run dan ini hasilnya. Kita melakukan sebanyak 4. Nah, kemudian di sini hasilnya rank 0 itu non, rank 3 juga non, rank 2 juga non. Total bagiannya itu ada 4. Bagian 0 bersih 38 URL. Ini merupakan hasil dari getter tadi. Bisa kita lihat. Bagian 2 berisi 38 URL. Ini rank 0. Rank 0 menerima ini. Jadi ini hasil dari rank 0. Sekian. Baik, sekian mungkin sekiranya dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Saudara Jahat Syahid. Sekiranya sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila terjadi kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.